Atau saya kasih HP ini ke Anda, biar baca. Hah? Biar baca Anda semua nih. Ya nggak, makanya. Dari tadi duduk diskusi, kamu entah kemana pikirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gue Rifan di channel Si Guru. Kali ini kita akan membahas tentang, katanya ada apa, parcok, dan ada pilkada yang campur tangan oleh aparat. Terus ada Bung Deddy yang debat sengit melawan Ketua Umum Lingkar Nusantara Bung Hendar Sam. Tanpa lama-lama kita lanjut aja ke videonya. Inilah belakangan ini kalian merasa tidak kalau kelakuan para oknum si paling penegak hukum atau polisi nggak berhenti bikin ulah. Ada aja gebrakannya. Kalian masih ingat nggak kasus aksi koboi, polisi tembak polisi di Solok Selatan, Sumatera Barat? Si pelaku tega menembak temannya sendiri yang juga polisi terkait kasus backing tambang ilegal. Dan yang paling baru dan masih bergulir terkait oknum polisi dari Polrestabes Semarang, Aibda Robik yang menembak siswa di Semarang yang katanya lagi bubarin tawuran. Bahkan yang paling membangongkan, si pelaku dan gerombolannya ini bisa-bisanya kasih keterangan palsu ke media lengkap dengan bukti sajam yang digunakan saat tawuran. Cie, kompak bener Pak bikin kasus rekayasa. Tapi karena kasusnya makin viral dan ditambah bukti CCTV di lokasi kejadian, si paling oknum ini buru-buru ubah strategi. Kebohongan yang mereka sampaikan ke publik menjadi bumerang. Gerombolan parcok ini akhirnya minta maaf dan mengaku siap dievaluasi. Aduh, kelakuan. Coba kalau nggak viral, mana ada yang namanya keadilan. Lama-lama nih, yang model begini ini kalau dibiarin, memang lebih pantesnya tuh senjata diganti pentungan aja seperti yang disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI Iwayan Sudirta. Biar apa? Biar nggak digunain sembarangan dan kerap dijadikan sebagai alat buat gagah-gagahan. Sebenarnya gue nggak tahu sih di sini parcoknya kenapa tiba-tiba ada kata-kata parcok. Dan kalian tahu sih parcok apa ya, polisi. Kasus ini emang kemana-mana jadinya. Yang pertama Deddy Sitorus yang bilang parcok, kemudian berita yang polisi menembak yang lagi tawuran katanya ditembak meninggal gitu. Di sini aneh sih, beruntun banget polisi ini beritanya. Demokrasi terancam mati. Apakah Anda juga punya kesan yang sama? Berbeda sekali, karena waktu Pak Jokowi itu kepercayaan publiknya bahkan paling tinggi di dunia. Ya, kepercayaan publiknya. Betul ya Pak ya? Habis itu Pak Prabowo 85%. Lebih tinggi lagi Pak. Kalau rakyat Indonesia nggak percaya Pak, kalau hari ini ada yang nggak jujur, main ya, polisi juga kepercayaan publiknya tinggi Pak. Ya, kejaksaan juga meningkat. Nah, kalau polisi kita bisa Boleh gantian nggak? Ya, silakan biar Ara. Ya, kalau kamu ngomong gantian. Ya. Kita nggak usah kayak anak kecil. Aku mau kasih tahu bahwa polisi kalau- beda. Oke, biar Ara. Ya, silakan. Udah, silakan. Nggak apa-apa, silakan. Bukan kamu yang ngatur. Yuk, silakan. Ya, saya silakan. Bukan kamu yang ngatur. Di sini ada moderator. Lewat Silakan, moderator, silakan. aja moderator. Moderator yang ngatur, bukan Yuk, kamu. silakan. Makanya saya bilang lewat moderator silakan. Udah gitu ya. Emang kalau kalah itu ikhlas saja. Enggak, Kalau kalah kalau itu udah- memang Oke, udah, berat, silakan, Ara. ya, gitu. Kalau Seperti yang kalian tahu ya, PDIP kalah telak sih. belajar negarawan itu pernah menang, pernah kalah. Pak Prabowo itu berapa kali Nggak kalah? usah terlalu songong lah. Ya. Nggak usah terlalu songong. Udah, lah. biar Bung Deddy Memang Ara itu dulu, selesai dulu. faktanya. Nggak, dari kok tadi begitu. songong melulu lu soalnya. Nggak usah Ya. terlalu songong kita. Memang berat kalah itu. Iya. Udah, Oke, silakan. sabar aja. Ya memang lebih enak jadi kaki tangan oligarki kalau gitu. Oke, berhenti Bung Deddy, biar Ara dulu. Kasih. Ya udah. Memang berat kalah itu. Nah, ya. jangan terusin lu kayak perempuan. Jangan. Bukan menteri. ini debat dua orang ini jadi kayak anak kecil. Aduh parah. Dia aja masih kayak perempuan, heran. Udah, biar Ara dulu. Maaf, saya gender based ya. Gak apa-apa. Tapi kayak anak kecil. Gak apa-apa ya. Oke, silakan Bung Ara. Bang, Tadi Udah demokrasi terus terancam lah, lu mati masih tadi. mancing aja gak lu. kelas gitu ya. Ya nggak kelas tapi lu pancing terus. Udah, Bung Ara, Bung Nggak Ara kelas tuh dulu. lu ngomong aja. Kapan lanjutnya? Kenapa kepancing? Silakan. Kalau memang bagus, kenapa kepancing? Ya kan, berarti nggak kelas kan? Bung Ara, demokrasi terancam mati. Partai Demokrasi Indonesia tapi nggak demokratis gitu loh. Ini
Ini teman-teman debat lumayan panas nih. Ya kan? Kali dilarang sama Oke ya. moderator ya saya berhenti. Nanti saya banyak sekali teori yang mengatakan hal tersebut. Banyak sekali contoh kasus ya di beberapa daerah, kepala-kepala daerah yang Teorinya apa Mas? Coba tadi banyak sekali teori kan. Kasih satu aja teorinya. Ahmad Ali di Sulteng. Ahmad Ali Apa? Sultan. Jelaskan sama publik. Ya bisa kita jelaskan bahwa di sana dia leading, kemudian dia kalah. Nanti Itu bukan ini bukan teori, sekedar itu empirik, leading, Mas. tapi membalikkan suara 77%. Ya, Anda lalu boleh- ubah 32 menjadi Anda boleh ya berlindung di balik frasa-frasa akademik seperti itu. Lah. Saya ini Nggak, tunggu. Kenapa saya dianggap berlindung dari frasa Nggak, akademik? boleh Yang nggak bilang saya banyak jelaskan? teori tadi Mas. Jangan ganggu Mau saya dengar dulu. teori dong. apa? Saya jelaskan dulu. Ilmuannya siapa? Mas, Saya tidak ada menjelaskan satu teori. penting nama dikarang oleh Mariam Escott, ya, dikeluarkan oleh. Sekarang boleh nggak saya jelaskan dulu? Saya jelaskan supaya Anda tidak menuduh ya. Enggak, saya nggak menuduh. Saya hanya di dalam mengkomparasi fakta. Survei di sana tidak sekedar ruang politik, ada nalar ilmiah di dalamnya. Yes. Pemahaman matematika, statistika, logika yang benar. Apa yang terjadi di Banten tidak logis secara keilmuan dan praktik kecurangannya juga sudah dijelaskan. Ada 32% suara beralih tidak sampai dalam hitungan 1 bulan. Itu betul-betul impossible. Kecuali 1 minggu. Menurut Anda impossible. Boleh nggak sih saya jelasin dulu? Jadi gini, di Banten itu tiba-tiba perubahan suaranya langsung apa ya, dari 70 ke 30 gitu. Ya Bawaslu harusnya mengawas kenapa bisa terjadi perubahan seperti itu. Tiba-tiba suaranya di 70% sampai pas di akhir itu jadi 30% gitu. Ya boleh, tapi Boleh kalau nggak saya dijelaskan jelasin dengan dulu benar, fakta-fakta? supaya- Anda boleh berlindung di balik teori, Silakan, saya nanti berlindung saya di balik bantah fakta. semua. Iya kan? Jangan salahin orang Mas. Kan Mas tadi yang bilang banyak sekali teori. Makanya saya tanya teorinya. Makanya oke. Mana Saya teorinya? jelasin dulu. Ya kan? Di beberapa daerah, ya kan, hasil survei ya mengunggulkan A. Ya kan? Kenyataannya yang menang B. Itu bukan teori, itu empirik, itu kejadian Mas. Iya, makanya saya bantah dengan empirik. Loh, makanya bilang saya nggak punya teorinya gitu loh. Jangan Ya, iya, nggak maksa-maksa apa-apa. pakai teori. Saya boleh tanya enggak? Data Nggak boleh, empirik nggak itu boleh. jarak persentasenya berapa? Udah. Dari Saya mau jelaskan Masa itu saja. Diskusi bantah tidak boleh, padahal moderatornya di sini boleh aja sama moderatornya. Ya, nggak apa-apa. Kecuali Saya- Anda saya- seolah-olah ilmiah, tapi Anda berlagak boleh, seperti Anda boleh moderator. berlindung di sana. Iya, Tapi Anda boleh berlindung dari partai besar dan berlagak seolah-olah empirik. Kenapa tapi data teori tidak kenapa pernah Anda tersampaikan. terganggu? Nggak terganggu saya. Kenapa Anda terganggu? Kenapa ketika harus saya menceritakan profil seorang Airin? Silakan, nggak terganggu. Saya tidak Ya, cerita kenapa Airin. Anda harus saya bantah tidak tentang cerita masalah Airin. itu? Sebenarnya Bung Ferry dan si Bapak ini Bang Ferry gak ada masalah tentang air ini. Yang jadi masalahnya kenapa bisa tiba-tiba perolehan suaranya drop gitu, itu sih. Dan si Bang Ferry ini minta untuk Bawaslu, pengawas pemilu, untuk mengecek kenapa bisa terjadi hal seperti itu gitu. Itu aja sih. Dan si ini, orang ini siapa namanya ya teman-teman? Bentar. Partai Demokrasi Indonesia tapi nggak demokratis gitu loh. Ini tempat debat Mas. Itu jadinya. Jelasin dulu, ya kan? Di beberapa daerah, ya kan, hasil survei ya mengunggulkan A, ya kan? Kenyataannya yang Gitu aja sih. Ya, aneh sih Bawaslu tidak melakukan. Seharusnya kan pengawas pemilu ada sedikit pun ada hal yang mencurigakan harusnya langsung dicek sih. Dan pengawas Bawaslu jadinya kayak kalau cuma jadi koordinator yang ngatur doang. Harusnya kan jadi pengawas, melihat ada hal-hal yang mencurigakan itu harusnya segera diinvestigasi sih. Aduh. Atau saya kasih HP ini ke Anda, biar baca. Hah? Biar baca Anda semua nih. Ya nggak, makanya. Dari tadi duduk diskusi, kamu entah kemana pikirannya. Saya ingin menjelaskan tentang
bagaimana misalnya kedudukan Polri berada di bawah kementerian. Menurut hasil kajian-kajian akademik yang kami lakukan selama ini, itu berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena pertama bisa dibayangkan kalau misalnya Pak, boleh saya dapat kajian Bapak, Pak, untuk saya pelajari, Pak, supaya berubah pikiran saya. Iya. Boleh saya dapat kajian Bapak nggak? Boleh nanti. Iya. Nanti. Iya. Saya minta nomor Bapak, Pak. Kalau dalam 1 hari Bapak nggak kirim saya bilang Bapak melakukan pembohongan publik. Kajiannya kasih saya. Bung Deddy, Jangan ngomong-ngomong sama saya, Pak. Bung Deddy ini ke kader PDIP ketika kalah dia yang paling depan banget teman-teman. Di sini gue nggak bela siapa-siapa, cuma menyampaikan menurut sudut pandang gue aja sih. Saya berikan gambaran. Enggak, jangan gambaran. Kajiannya besok saya tunggu. Kalau enggak, saya akan umumkan pada publik. Anda berbohong depan umum. Jadi begini, jadi jangan misalnya abang menang sendiri, tidak juga seperti ini. Jangan kau bawa ke situ. Kau bilang ada kajian. Berikan saya kajiannya besok. Kalau enggak, Anda berbohong. Tunjukkan saya kajiannya. Tadi saya sudah sebut kajian dari Lemhanas. Kayaknya si bapak ini nggak bisa membuktikan deh, dan cuma diem aja. Harusnya kalau bisa membuktikan ya apa ya, ya tinggal diomongin, nanti saya kirimkan gitu. Dari BRIN, dari beberapa universitas terkenal. Mereka sudah melakukan kajian. Saya kirim kepada Anda linknya. Kajian Bapak tadi mana? Iya. Bahwa akan berbahaya. Kan juga ada lihat bahwasanya saya nggak bisa bayangkan apabila misalnya Polri di bawah kementerian, kemudian Pendapat Bapak pribadi kan, bukan kajian kan? iya, nanti juga di bawah daerah. Pendapat pribadi kan? Itu bisa terjadi nanti gubernur membawa Kapolda. Ini berbahaya. Kenapa? Yang rawan adalah ini akan terjadi namanya intervensi kepada Polri. Lo memangnya yang sekarang terjadi apa dari zaman Pak Jokowi? Intervensi kan? Apa yang Ya, terjadi sekarang itu? bisa buktikan nggak? Loh, bisa lah. Ya, bagaimana membuktikannya? Sudah dilaporkan di Bawaslu, dilaporkan dalam MK. Gimana sih? Bahwa itu tidak bisa diterima sebagai sebentuk itu urusan lain, Pak. Tapi kan tidak asal ngasal. Gitu loh. Baik. Sekarang kita mengenal Partai Coklat. Partai Coklat sudah menjadi kosakata baru dalam politik Indonesia. Sudah dibicarakan oleh media massa. Tadi sudah disebut di dalam bocor halus, sudah disebutkan di dalam gedung DPR. Di bocor halus sih ada info tentang, katanya ada Parcok itu benar-benar ada sih teman-teman. Baik Komisi 2 maupun Komisi 3 juga sudah mensinyalir masalah ini. Jadi ini bukan sesuatu yang baru. Kami di PDI Perjuangan terus terang sedih karena yang dimaksud Partai Coklat ini sudah barang tentu adalah oknum-oknum kepolisian. Cuma Gimana ya? Jadinya ini mah kalau dulu sih memang polisi, karena zamannya ini nih, gue pernah ke mana ya, ke kantor pajak mau isi pajak, ada polisi tuh tiba-tiba nyamperin, Mas, saya mau isi pajak, oh sini aja, mau yang cepet atau yang nunggu. Di situ gue anjir, apaan sih gitu anjir. Ini tahun-tahun udah lama sih. Kalau sekarang polisi kayaknya udah mulai apa ya, udah mulai hati-hati tentang hal kayak gitu, karena memang udah media di mana-mana gitu. Parah sih. Kalau sekarang polisi kayaknya udah lumayan bisa dipercaya lagi. Kalau dulu masih parah banget sih, karena mungkin media nggak terlalu muncul. Sekarang beda lagi zamannya, ketika media ada di mana-mana, gampang viral. Polisi juga pasti mikir, anjir, karir gue nih, gitu sih. Buat teman-teman, terserah teman-teman itu bisa di mana ya, teman-teman bisa ngeliat sendirilah mau polisi sekarang, zaman sekarang kayak gimana, bisa dipercaya atau tidak, gimana teman-teman aja gitu. Tapi Parcok ini lagi rame sih, gitu aja teman-teman dari gue. Jangan lupa subscribe, komen, dan like.